Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan menyimak video-video yang menggambarkan atau yang menunjukkan suasana ketika penyelenggaraan jenazah guru kita Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Di mana video ini juga bisa menjadi motivasi bagi kita, ya. Bagaimana kita bisa mencontoh beliau semasa hidupnya, kaum muslimin. Kalau mau menyamai beliau, mungkin itu sangat berat bagi kita kaum muslimin. Akan tetapi paling tidak kita mencontoh beliau. Bagaimana akidah beliau, bagaimana ibadah beliau, bagaimana muamalah beliau, bagaimana dakwah beliau. Yang begitu kuat keinginan beliau untuk menegakkan tauhid dan untuk menegakkan sunnah di negeri kita yang tercinta ini, kaum muslimin. Sehingga ketika beliau meninggal dunia, ya banyak sekali orang yang merasa kehilangan beliau. Terbukti dengan adanya ribuan orang yang hadir di dalam acara penyelenggaraan jenazah beliau. Kita bisa bayangkan, kaum muslimin, berapa ribu doa orang yang mendoakan beliau. Ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Kemudian kalau kita melihat jumlah orang yang menyolatkan beliau dan siapa-siapa yang menyolatkan beliau, itu tentu akan membuat kita sangat iri kepada beliau rahimahullah, kaum muslimin. Ya. Beliau disolatkan dengan ribuan orang yang insya Allah mereka ini orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan di dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulim muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi." Tiadalah seorang muslim yang meninggal dunia kemudian disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali Allah akan mengabulkan, Allah akan memberikan syafaat, ya, orang-orang yang mensolatkan jenazahnya tersebut, kaum muslimin. Ya, dan kita tahu, ya, insya Allah orang-orang yang bermanhaj salaf, mereka jauh dari perbuatan-perbuatan syirik, kaum muslimin. Tidak mungkin mereka ini datang-datang ke kuburan, minta-minta ke kuburan. Ya, mereka memakai jimat-jimat, memakai raja-raja, ya. Nggak mungkin, kaum muslimin, ya. Kemudian kita tahu, ya, orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, insya Allah mereka jauh, ya, dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan secara terang-terangan. Karena kalau maksiat yang dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi, dengan terang-terangan, itu berbeda di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin, ya. Kalau orang sudah bermaksiat secara terang-terangan, itu artinya dia sudah terang-terangan menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Menantang bahkan, ya. Karena dia sudah tidak takut sama sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ya minimal takut, malu kepada orang, itu pun sudah tidak ada kalau orang yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Ya, akan tetapi orang yang bermaksiat secara sembunyi-sembunyi, ya paling tidak dia menyadari bahwasanya perbuatan maksiat yang dia lakukan itu buruk, ya, sehingga dia bersembunyi-sembunyi, ya, dia takut, malu, ya, meskipun rasa takutnya kepada Allah itu juga kurang, kaum muslimin, ya. Akan tetapi berbeda, ya, maksiat yang dilakukan terang-terangan dengan maksiat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, bayangkan merokok saja, ya, insya Allah mereka tinggalkan semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin sebagian kaum muslimin memandang rokok itu bukan perbuatan maksiat. Tapi di dalam manhaj salaf, dakwah manhaj salaf sangat jelas, ya. Mereka mengatakan bahwasanya hukum rokok itu adalah haram. Karena rokok itu isinya semuanya mudarat, yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Terlebih kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, insya Allah mereka berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan, ya. Terlepas dari segala kekurangan mereka, karena mereka manusia. Dan mereka pun jauh dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Yang kita tahu nggak mungkin, ya, orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, mereka melakukan amaliyah-amaliyah bid'ah,
ya, solawatan ketimpringan, mereka melakukan ibadah-ibadah yang tanpa tuntunan, ya, menyelisih Nabi Muhammad SAW, ya insya Allah mereka jauh dari perkara-perkara yang seperti itu kaum muslimin. Terlebih kita mengetahui, ya, yang menyolatkan beliau adalah para asatidz kibar, ya. Ada Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad hafizahullah ta'ala, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Badrus Salam, ya, Ustadz Mubarak Bamu Alim, dan masih banyak lagi para asatidz yang insya Allah mereka ini semuanya para da'i yang berusaha menegakkan tauhid la ilaha illallah, ya, berusaha menegakkan sunnah Muhammad dan Rasulullah. Mereka jauh dari perbuatan syirik, bid'ah, khurafat, ya, keyakinan-keyakinan khurafat. Insya Allah mereka jauh kaum muslimin. Sehingga mustahil bagi kita ketika melihat suasana kondisi penyelenggaraan jenazah, sholat jenazah, ya, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, tidak membuat kita iri, ya, tidak membuat kita ingin seperti itu kaum muslimin. Mustahil, ya. Coba kita simak video-video yang menampilkan bagaimana kondisi penyelenggaraan jenazah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, dan juga ketika sholat jenazah beliau kaum muslimin. Mudah-mudahan video-video tersebut menjadi motivasi bagi kita kaum muslimin, ya, bagaimana kita akan berusaha mencontoh beliau, ya. Terutama kita memilih teman-teman kita, ya, memilih teman untuk bergaul, ya, karena agama kita ini tergantung dari kepada siapa kita bergaul kaum muslimin, ya. Almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung dari agama temannya, ya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya kita ini memperhatikan dengan siapa kita berteman, ya. Dan teman-teman kita lah yang nantinya yang akan mengurus jenazah kita itu kaum muslimin, insya Allah, ya. Dan langsung saja kita simak videonya kaum muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan sekalian, kita berduka dan sangat berduka. Tapi sebagaimana Nabi SAW ketika wafat Ibrahim, beliau berduka ditinggalkan Ibrahim. Tetapi tidak ada yang beliau katakan, tidak kita katakan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ikhwan, tetap kita berada di atas sunnah. Karena yang wafat ini yang kita kenal selalu memperjuangkan sunnah. Oleh karena itu, ikhwan, kita harus tertib, karena sholat jenazah bisa berulang berkali-kali. Maka untuk kenyamanan, kekhusyuan sholat kita, sebagian keluar dulu, sebagian keluar, nanti bergantian 2 kali atau 3 kali atau lebih dari itu, tidak mengapa sholat jenazah berulang. Saya ingatkan kepada para dai dan ustadz yang masih membenci dakwah yang mulia ini, yang memfitnah, menuduh dengan tuduhan yang kejam, membohongi umat dengan cerita-cerita dan kisah-kisah yang bohong dan dibuat-buat. Hendaklah kalian merasa takut kepada Allah. Ingatlah, kita semua akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ingatlah bahwa kita semua pasti akan ditanya tentang apa yang kita telah katakan dan kita ucapkan. Juga akan ditanya tentang apa yang kita perbuat dan yang kita tulis. Semua akan ditanya oleh Allah Rabbul Alamin. Esok hari kalian akan berdiri di depan Allah yang Maha Perkasa. Amal-amal kalian akan dihisab dan kalian akan memikul dosa-dosa orang yang kalian sesatkan. Di hari itu orang-orang yang zalim akan mengetahui kemana tempat mereka kembali. Allah Azza wa Jalla berfirman, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahu bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna.
dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak diketahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan, ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Surah An-Nahl ayat 25. Allah juga berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dan kepada saudara-saudara kami yang alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, yang mengikuti manhaj salaf yang benar, kami wasiatkan untuk terus berjihad menuntut ilmu syar'i, belajar dengan sungguh-sungguh Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Berusaha keraslah untuk mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba', mengikuti contoh Rasulullah SAW, dan bersabarlah atas semua cobaan, ujian, fitnah dan gangguan dan lainnya. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memasukkan kita ke surganya, amin. Mudah-mudahan dengan kajian ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian dan untuk ikhwan dan akhwat dan semua yang mendengar dan melihat dakwah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Masya Allah, yang nyolatin sampai luar.